Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini sehingga kita masih dapat berkumpul, masih dapat menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Pada hari ini, saya akan membawakan kultum mengenai kecemasan saat mencoba suatu hal yang baru. Mungkin di sini teman-teman sering ngerasain kayak takut, malu, atau mungkin khawatir saat mencoba suatu hal yang belum pernah kita lakukan. Atau mungkin saat nyobain hal-hal sebenarnya yang udah sering kita lakuin, tapi baru kita lakuin sendiri gitu. Mungkin dulu biasanya ditemenin, tapi sekarang mau nggak mau kita harus lakuin sendiri gitu. Itu kan termasuk hal yang baru juga ya. Nah, emang pada hakikatnya itu seiring bertambahnya umur kita, seiring beranjaknya kita menjadi dewasa, pasti semakin banyak pula hal-hal baru yang mau nggak mau sebenarnya kita lakuin. Atau mungkin hal-hal yang sebenarnya udah sering kita lakuin tadi, tapi mau nggak mau sekarang kita harus belajar buat ngelakuin itu sendiri. Mungkin yang dulu biasanya ditemenin sama orang tua misalnya, atau sama saudara, atau mungkin waktu masa-masa sekolah biasanya sering ditemenin sama teman-teman dekat. Tapi mau nggak mau perlahan-lahan semakin bertambahnya usia, kita kayak mau nggak mau berjalan di kaki kita sendiri gitu. Nah, rasa takut dan cemas mungkin muncul karena kita belum terbiasa atau belum terlalu familiar saat melakukan suatu hal yang baru. Jadi kita tuh kayak cenderung bingung sama apa sih yang harus kita lakuin gitu. Nah, selain itu, rasa takut sama cemas mungkin juga muncul gara-gara kita takut sama adanya suatu perubahan. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi nantinya gitu. Jadi pada akhirnya karena kita takut sama perubahan, kita takut sama apa yang bakal terjadi nanti, kita malah kayak buat skenario-skenario sendiri mengenai hal-hal yang belum tentu bakal terjadi. Nah, hal yang kayak gini nih biasanya kalau anak zaman sekarang itu nyebutnya dengan kata overthinking. Nah, overthinking ini yang nantinya kayak nyiptain kekhawatiran dalam diri kita. Kayak khawatir gagal, khawatir salah langkah, atau khawatir malu saat melakukan suatu hal yang baru, atau saat melakukan suatu hal sendiri gitu. Nah, kalau misalnya nih kita terus-terusan kayak gitu, kita terus-terusan takut atau cemas saat ngelakuin hal yang baru, itu bakal berpengaruh sama kehidupan kita. Jadi kayak kita tuh sulit buat berkembang dan cenderung bakal terus bergantung sama orang lain karena kita takut buat ngelakuin hal sendiri. Nah, gimana sih caranya biar kita jadi lebih berani dan nggak salah langkah saat kita mencoba suatu hal yang baru? Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips yang mungkin bisa kita ikutin ketika kita mencoba suatu hal yang baru atau ketika kita coba suatu hal itu sendiri gitu. Nah, tips yang pertama adalah persiapkan diri sebelum memulai. Jadi, apapun yang bakal kita coba atau apapun yang bakal kita lakuin, persiapan itu bakal ngebuat pengalaman pertama kita jadi jauh lebih baik. Misalnya nih, kita mau coba jalan-jalan sendirian nih. Kan biasanya kalau jalan-jalan tuh ditemenin. Nah, ini kita mau coba jalan-jalan sendiri. Nah, persiapan yang bisa kita lakuin itu misalnya kayak kita nentuin dulu nih apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus dibawa, terus nanti kita mau kemana aja, kita bakal naik apa aja nanti. Nah, terus kita juga bisa kayak nanya-nanya ke orang dulu yang udah pernah ke sana, atau mungkin kayak konsultasi dulu ke orang tua, kayak izin, terus sama nanya-nanya juga apa yang harus kita lakuin. Dan terpenting nanya ke orang yang lebih berpengalaman. Mungkin nanya apa aja sih yang harus dilakuin pertama kali dan apa aja yang harus kita hindarin gitu. Nah, kemudian tips yang kedua adalah jangan malu atau takut untuk bertanya.
Seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin, kita bisa tanya ke orang yang lebih paham. Jadi kita bisa dapat informasi dan memperkecil kemungkinan kita salah langkah. Misalnya lagi nih, tadi kan kita mau jalan-jalan sendiri, terus kita kurang tahu nih mengenai daerah yang sedang kita kunjungi. Nah, kita bisa aja tuh nggak usah malu buat nanya ke orang di sekitar. Daripada nanti kita tersesat, terus jalan-jalan kita yang mungkin harusnya menyenangkan malah jadi nggak menyenangkan gara-gara kita tersesat karena malu bertanya. Nah, kemudian selanjutnya tips yang terakhir, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Biasanya nih, kalau misalnya kita lagi takut, kayak yang tadi saya jelasin di awal, ketika kita takut, ketika kita khawatir, biasanya kita suka banget buat skenario-skenario sendiri yang belum tentu terjadi. Alias tadi bahasanya overthinking. Misalnya lagi, tadi kita mau jalan-jalan sendiri, terus kita kayak kepikiran gimana ya nanti kalau aku nyasar, atau gimana ya kalau tiba-tiba tiketnya ketinggalan, atau ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, dan hal-hal semacamnya. Nah, daripada mikirin hal-hal yang kayak gitu, mendingan kita fokus aja nyari tahu kira-kira apa aja sih yang bisa kita kendaliin dalam suatu situasi. Misalnya, tadi kita mau jalan-jalan. Nah, sebelum jalan-jalan, kita bisa aja nih cari-cari informasi mengenai daerah yang akan kita kunjungi. Baca-baca di Google misalnya, atau mungkin cari tahu langsung di Maps. Nah, tentunya mencari informasi tadi merupakan suatu hal yang ada di bawah kendali kita. Jadi kita jadi lebih tahu apa aja yang harus kita lakuin nantinya. Nah, contoh hal-hal yang ada di luar kendali itu misalnya kayak tadi kan kita mau jalan-jalan. Nah, yang ada di luar kendali kita itu misalnya kayak cuaca di daerah kita yang bakal kunjungi nanti itu kayak gimana, atau mungkin bakal berapa banyak orang sih yang ada di sana. Nah, itu tuh nggak bisa kita kendaliin. Itu semua tuh nggak bisa kita kendaliin. Jadi, nggak usah deh buang-buang waktu buat mikirin itu. Lebih baik kita fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kendaliin tadi. Nah, setelah 3 tips tadi, misalnya udah semuanya nih, udah kita lakuin. Nah, semua yang mau apa ya? Kayak semua persiapan udah yang udah kita tentuin buat mencoba suatu hal yang baru tuh udah kita persiapkan dengan mantap. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih buat mencoba suatu hal yang baru atau buat ngelakuin suatu hal itu sendiri. Jadi pokoknya yakinin diri aja bahwa semua itu bakal berjalan baik-baik saja. Dan satu pesan lagi, jangan pernah berlarut-larut memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu bakal terjadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu